Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesehatan. Saya Muhammad Irfan Kurniawanto akan menjelaskan tentang tafsir ayat mengenai syirkah. Pengertian syirkah. Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya adalah campuran atau campuran. Istilah pencampuran ini mengandung pengertian seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Menurut istilah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, tafsir ayat syirkah yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 79 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'radtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu safinatin ghadaba. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Nah, kandungan ayat Al-Quran ini, apa yang disebut dalam ayat ini merupakan tafsir dari perkara yang sulit dimengerti oleh Musa alaihissalam dan penjelasan dari apa yang lahirnya diingkari olehnya. Allah telah menempatkan kepada Khidir hakikat dari perkara itu. Khidir berkata, tiada lain hanyalah untuk membuatnya cacat karena mereka akan melalui penjagaan raja yang zalim dengan perahu tersebut. Maka dengan sengaja saya membuat cacat agar si raja tersebut tidak mau merampasnya karena ada cacatnya, sehingga para pemiliknya yang miskin dapat terus menggunakannya dan mengambil manfaat darinya karena perahu itu merupakan satu-satunya milik mereka untuk mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat syirkah. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca Quran surah As-Sad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad dalamaka bisu'alina jatika ila ni'ani wa in katsiran minal khulata'i liyabghi ba'duhum ala ba'din illal ladina amanu wa amilus solihah wa qalilum mahum wa danna Daud annama fatannahu wastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Artinya, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka. Quran surah As-Sad ayat 24. Kemudian rukun-rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul sigot, yang dimana merupakan hal yang menentukan terjadinya suatu transaksi. Menurut jumhur ulama, rukun syirkah ada 4, di antaranya sigot, ijab, dan qabul. 2 pihak yang bertransaksi, akidin. Terus yang ketiga objek syirkah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aisyah Rohma akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu
tentang macam-macam sirkah. Nah, macam-macam sirkah menurut Said Sabiq itu ada dua, yaitu sirkah amlak dan sirkah ukut. Nah, sirkah amlak yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Dan sirkah amlak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sirkah ikhtiari atau sirkah sukarela, yang dimana ini merupakan kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya yaitu seperti seseorang membeli, berwasiat, ataupun menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain dan mereka menerimanya, maka dua orang tersebut telah bersirkah dalam hak milik. Nah, yang kedua yaitu sirkah ijbari atau sirkah paksaan, yang dimana merupakan sirkah yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah bersirkah dalam hak milik. Nah, macam-macam sirkah yang kedua yaitu sirkah ungkul atau sirkah berdasarkan akad, yang dimana merupakan ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal ataupun pembagian keuntungan. Nah, dalam sirkah ukut ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama sirkah al-inan. Nah, sirkah al-inan ini merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dalam pembagian untung atau menanggung kerugian secara bersama, yang dimana dalam sirkah ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal, keuntungan, ataupun pekerjaan. Nah, jika dalam sirkah ini terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan modal yang telah diinvestasikan. Nah, yang kedua yaitu sirkah al-mufawwadah, yang dimana merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan syarat harus ada kesamaan dalam modal ataupun pengelolaan. Nah, yang ketiga yaitu sirkah al-abdan, yang dimana merupakan sirkah akad yang disepakati dua orang ataupun lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang terakhir yaitu sirkah al-wujub, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Sekian, terima kasih.